Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin dengan NIM 121340057. Saya akan menjelaskan tentang pengertian asas hukum. Secara umum, asas hukum adalah nilai dari dasar prinsip pokok landasan utama yang menjadi jiwa dari setiap aturan hukum. Asas hukum tidak selalu tertulis secara jelas dan undang-undang, tapi menjadi roh yang menjiwa seluruh sistem hukum suatu negara. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, asas hukum merupakan pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Han melalui teori hukum murni menganggap asas hukum sebagai norma dasar, yaitu norma tertinggi yang menjadi sumber bagi semua norma hukum lainnya. Dengan kata lain, asas hukum berperan memberikan arahan agar hukum tidak hanya diterapkan secara tekstual berdasarkan bunyi pasal, tetapi juga secara kontekstual dengan memperhatikan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Fungsi asas hukum yang nomor 2, fungsi asas hukum itu ada 3. Yang pertama, hukum setiap undang-undang dibuat berdasarkan asas tertentu. Misalnya, hukum pidana berdasarkan asas legalitas, sedangkan hukum perdata berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Yang kedua itu sebagai pedoman dan penafsiran hukum. Jika terjadi kekosongan hukum, tidak ada aturan yang mengatur secara jelas, hakim atau penegak hukum dapat menggunakan asas hukum untuk menafsirkan dan memutuskan perkara dengan adil. Dan yang ketiga, sebagai tolak ukur keadilan hukum. Asas hukum berfungsi menilai apakah suatu peraturan atau putusan sudah sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Jika suatu aturan bertentangan dengan asas hukum, maka aturan tersebut dapat dianggap tidak adil. Yang nomor 4, sebagai pedoman dan pelaksanaan hukum dalam praktik sehari-hari. Asas hukum membentuk aparat penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, dan advokat menerapkan hukum agar tidak menyimpang dari nilai moral dan keadilan. Dan sekarang kesimpulan. Asas hukum merupakan fondasi utama dalam sistem hukum yang mengarahkan seluruh proses pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum. Tanpa asas hukum, maka hukum akan kehilangan arah dan makna. Dengan memahami asas hukum, penegakan hukum dapat dilakukan secara adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup sekian, terima kasih presentasi saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.